Halo student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar anak-anak semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kali ini, teacher akan mengajar tema 4, subtema 3, dan pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum teacher menyampaikan materi yang akan Anda pelajari, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus Anda capai. Pertama, siswa dapat mengidentifikasi berbagai gambar cerita sesuai dengan bacaan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan gambar cerita secara runtut. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah dan cara memelihara organ peredaran darah pada hewan. Nah, materi pertama yang akan Anda pelajari pada kali ini yaitu tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi dari gambar cerita yaitu memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Nah, untuk dapat mengidentifikasi gambar cerita sesuai dengan bacaan, simaklah bacaan berikut ini. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepungahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan kancil menjawab, Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggiran sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, kancil melompat berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru, "Di mana engkau, Siput?" Jawab Siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau, Siput?" Kembali terdengar jawaban Siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kiat memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh Siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan Siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil mengerutu dengan napas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa
engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang, tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Bacaan yang telah teacher bacakan tadi merupakan contoh dari cerita bergambar atau disingkat dengan cergam. Apakah Ananda mengetahui apa yang dimaksud dengan cergam? Ya, cergam adalah perpaduan antara gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Dalam membuat gambar cerita, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Beberapa langkah tersebut yaitu: pertama, tentukan ide atau gagasan yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Yang ketiga, buat alur sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian, masing-masing bisa dikembangkan. Dan yang keempat, mulai menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Nah, Ananda telah memahami langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Sekarang, coba Ananda praktikkan membuat gambar cerita satu adegan gambar saja. Ceritanya sebagai berikut. Suatu hari, kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Nah, gambarlah cerita tersebut di kertas A4. Kancil termasuk hewan mamalia. Kancil juga memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta yang lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Peredaran darah mamalia seperti kancil yaitu peredaran darah tertutup. Cara memelihara organ peredaran darah kancil yaitu dengan diberi makan yang bergizi seimbang sehingga dapat terhindar dari penyakit. Nah, selain kancil, hewan lainnya juga memiliki organ peredaran darah. Organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Coba sekarang Ananda cari informasi di internet dan dalam pengawasan orang tua mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap Ananda semua mampu memahami materi yang telah teacher sampaikan dan bermanfaat bagi Ananda semua. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.